Apakah sudah terlihat share screen saya? Baru mau mulai. Ya, sudah Rama. Udah Romo. Sudah ya? Sudah full screen ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Saya mau bicara mengenai istimewanya iman Katolik ya, keunikan boleh, istimewa boleh, saya mengatakan istimewa, tapi unik juga bagus. Saya pertama-tama diminta oleh Ibu Maria Roni yang mengontak saya dari Swiss, nomornya +42, terhormat sekali, +62 sampai kepada +42. 41 ya, sorry, maaf, 41. 41, ya. Ya. Kita mau bicara mengenai keunikan. Unik itu akar katanya dari bahasa Latin. Saya kira dalam banyak bahasa Eropa kata unik, unika, itu una, satu, atau uno, macam-macam variasinya. Tapi itu satu. Berarti unik memang sebenarnya artinya ya, satu-satunya, yang satu-satunya. Maka kalau kita bicara mengenai keunikan gereja Katolik, berarti kita harus bicara mengenai kenapa ini menjadi satu-satunya yang dapat menyelamatkan, satu-satunya yang memberi kita jalan kebenaran dan kehidupan untuk sampai pada tujuan. Dan apa tujuannya dan apa kerangka besarnya. Saya nanti pasti tidak akan bicara mengenai pernak-pernik kecil, tetapi dalam tanya jawab nanti boleh kita bicarakan mengenai pernak-pernik kecil. Namun saya akan lebih bicara mengenai garis besarnya apa, sehingga sekurang-kurangnya dalam 2 pertemuan kita mengetahui gambar besarnya itu apa. Nah, nanti dalam tanya jawab kita boleh bertanya mengenai rincian-rincian gambar yang kecil, tapi saya mau cerita mengenai gambar besarnya sehingga kita akan mengerti dengan lebih maju lagi kenapa iman Katolik, kenapa gereja Katolik, kenapa harus ada gereja Katolik, kenapa harus ada iman Katolik, apa fungsinya, apa gunanya, dan apa tujuannya dan sebagainya. Nah, saya akan bicara mulai dari sosok ini. Kita sudah tahu semuanya ini sosok Sang Kristus yang hari ini persis juga kita rayakan dalam liturgi Gereja Katolik adalah hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka saya gambarkan ini dengan Yesus yang ada hatinya di situ. Ini merupakan gambar hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, sosok ini adalah pusat dari iman Katolik, iman Kristen. Kalau saya ngomong nanti Kristen, tentulah yang saya maksudkan bukan Protestan, karena di Indonesia kata Kristen seringkali sempit hanya untuk menyebut orang-orang Protestan. Namun saya kira dalam bahasa-bahasa Eropa, ini karena konteksnya yang mendengarkan orang-orang Eropa meskipun orang-orang Indonesia, tapi saya rasa sudah kebanyakan dari Anda, sebagian besar tinggal di Eropa sudah cukup lama. Dugaan saya dalam bahasa Eropa kata Kristen itu lebih umum untuk menyebut semua yang percaya kepada Kristus. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau orang dalam bahasa Indonesia menyebut Kristen, umumnya yang dimaksudkan Protestan. Padahal itu salah kaprah, tidak demikian sebenarnya. Maka catatan pertama, disclaimer-nya, kalau saya nanti bicara mengenai Kristen, yang saya maksudkan bukan Protestan, tapi Katolik. Jadi Katolik Kristen itu sebenarnya sinonim atau hal yang sama. Yesus Kristus adalah ya pusat dari iman Kristen. Di bagian pertama saya akan mulai bicara dari Adam dan Hawa sampai Yesus Kristus. Jadi membaginya begitu. Kenapa harus mundur sampai Adam dan Hawa? Karena memang iman Kristen mulai dari situ. Dalam arti yang dibicarakan dalam Alkitab Kristen, Alkitab Katolik dan Hawa, maka harus sampai ke sana. Memang iman Kristen baru dimulai zaman Tuhan Yesus atau lebih tepatnya zaman para rasul yaitu pada hari Pentakosta. Itulah iman Kristen ada. Pada saat mereka mengikuti Yesus Kristus tentu sudah ada tetapi belum dalam wujud yang jelas. Ketika Pentakosta, para rasul menerima Roh Kudus, kemudian para rasul mewartakan iman tentang Yesus Kristus, kemudian ada 3.000 orang yang percaya, itulah iman Kristen terbentuk, gereja Katolik terbentuk di kota suci Yerusalem tahun 33 Masehi. Nah, ini cerita historis, sejarahnya. Tentu kalau kita menggunakan pendekatan historis seperti ini, banyak hal akan lebih mudah diuraikan. Sebagai patokan, Yesus Kristus hidup nyata di dunia sebagai tokoh asli, tokoh nyata, tokoh historis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Perhitungan kita mengenai waktu sekarang ini, kalau kita dalam bahasa Indonesia ngomong
tahun Masehi ya, itu hitungan menggunakan hidup Yesus Kristus. Kalau di Eropa ya bahasa Inggris ya kan CE ya, ada Christ era, kadang-kadang diterjemahkan Common Era, atau kalau dalam bahasa Latin AD, Anno Domini. Itulah kenapa tanggalan atau kalender internasional menggunakan kalender Masehi yang dasarnya perhitungan menggunakan hidup Yesus Kristus. Jadi pada pertemuan pertama saya mau membahas zaman Adam dan Hawa sampai Yesus Kristus, kemudian nanti pada bagian yang kedua dari Yesus Kristus sampai zaman kita 2021. Jadi pembagiannya jelas, inilah bagian pertama, itulah bagian yang kedua. Kira-kira akan seperti itu. Kita mulai dari bagian yang pertama, dan kita mulai dari berbagai macam pertanyaan yang lazim. Karena kita mundur sampai zaman Adam dan Hawa, kita akan lihat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang lazim. Ini pertanyaan beberapa yang cukup lazim. Mengapa Allah menjadi sosok yang kejam dengan mengorbankan putranya sendiri? Jadi mulai dari Adam dan Hawa, tapi kemudian kita nyambung ke Tuhan Yesus, kita tahu secara umum, nggak usah menjadi orang Kristen pun kebanyakan tahu bahwa Yesus Kristus menderita, wafat, disalibkan. Itu semua orang umumnya tahu. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa Allah harus membuat kurban, yaitu kurban putranya sendiri? Itu pertanyaan. Pertanyaan bisa berlanjut, mengapa firman Allah atau Allah sendiri harus menjadi manusia? Pertanyaan ini sudah ditanyakan dari zaman kuno, dari zaman Anselmo, Santo Anselmo, seorang bapak gereja dalam gereja Katolik. Dalam bahasa Latin dia menulis buku atau kitab yang berjudul Cur Deus Homo. Cur mengapa, Deus manusia, Homo menjadi manusia. Deus Allah, Cur itu mengapa, Deus Allah, kemudian Homo manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Dan ini pertanyaan besar juga, kenapa harus menjadi manusia? Dan kenapa repot-repot seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan terkait dengan kekatolikan kita sebenarnya. Karena yang kita imani kan seperti itu. Kita mengimani Yesus Kristus, mengimani Allah yang menjadi manusia, atau lebih tepatnya, lebih eksaknya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Lalu ada pertanyaan lain, kenapa harus dengan rutut seperti itu? Kenapa tidak diampuni saja dosanya langsung, otomatis kan kemudian selesai gitu. Kenapa Allah harus membuat ini semua? Sebenarnya kita harus mulai dari awal. Allah menciptakan, saya membuat istilah saja, dalam tanda petik tetapi, Allah membuat sistem yang sungguh amat baik. Jadi kalau kita ngomong iman Katolik, kita harus kembali ke zaman Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Karena nanti kan hitungannya dari sana. Semua ini iman Katolik, iman Kristen, bahkan sebenarnya juga dimulai dari iman Yahudi, orang-orang Israel, sebenarnya percaya pada bagian yang sama mengenai perjanjian lama. Kalau kita membaca kitab Kejadian, itu kitabnya orang Katolik, tapi sekaligus kitabnya orang Yahudi. Kitab-kitab perjanjian lama hampir semuanya boleh dikatakan begitu, itu kitab-kitab yang sama untuk dua agama besar, yaitu agama Yahudi, Judaism, dan agama Katolik, Catholicism atau Christianity. Maka sebenarnya kalau kita ngomong perjanjian lama Adam dan Hawa, mau Katolik mau Yahudi itu bicara hal yang sama. Dan kalau kita kembali ke kitab-kitab awal yaitu kitab Kejadian, Allah menciptakan sistem yang sungguh amat baik. Kita lihat dalam kitab Genesis, kitab Kejadian dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Ibrani itu namanya Bereshit. Karena kata pertama di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu berbunyi Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, dan seterusnya. Kita buka pada bab yang pertama, ayat ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan, yang saya cetak dengan warna kuning, sungguh amat baik. Jadi Kejadian 1 ayat 31 membuat kesimpulan awal bahwa yang Allah buat apapun itu, segala yang dijadikannya, kreatio itu penciptaan, apapun, itu sungguh amat baik. Ini keterangan dari Alkitab yang menyimpulkan bahwa Allah memulai segala sesuatu yang terlihat ini pada mulanya, karena kalimat awal dalam kitab Kejadian itu kan pada mulanya, Bereshit itu pada mulanya, pada awal mula, yang dimaksud di situ adalah awal mula ciptaan yang bersifat fisik. Maka nanti ada dunia, ada tanaman, ada hal-hal
yang sifatnya fisik, kemudian ada binatang-binatang yang beraneka ragam dan ditutup dengan penciptaan manusia. Karena kitab Bereshit menceritakan awal mula kejadian-kejadian fisik, penciptaan fisik. Karena kalau kita membaca Alkitab tidak ada kisah mengenai penciptaan hal-hal yang rohani, padahal sudah diciptakan. Nah, hal yang rohani diciptakan lebih dulu, ini tema mengenai malaikat, mengenai setan. Kalau Anda buka Katkit, channel saya sudah ada banyak cerita di sana. Saya tidak akan cerita mengenai itu. Jadi ini kita catat pertama, sungguh amat baik. Berarti Allah kita adalah Allah keteraturan. Jadi sebenarnya ini awalnya. Kenapa nanti ada iman Katolik, kenapa harus ada gereja? Awalnya ini sebenarnya, mau memulihkan keteraturan awal yang kemudian rusak. Intinya di situ sebenarnya. Jadi kenapa ada Yesus Kristus, para rasul, iman Katolik, sampai ada gereja Katolik. Sesungguhnya adalah Allah mau mengembalikan keteraturan yang diawali pada awal penciptaan dunia fisik. Semuanya teratur karena dikatakan sungguh amat baik. Mohon maaf saya tolong diberi feedback, ada tulisan unstable di komputer saya. Apakah suaraku masih terdengar dengan baik? Takutnya Masih tidak dengan baik, terdengar. Rama, dengan baik. Terdengar dengan Ya, baik. Oh, baik. Terima kasih. Karena kalau ada tulisan unstable biasanya tidak terdengar, maka saya perlu cross check. Saya lanjutkan. Allah kita itu Allah keteraturan karena awal mula yang diciptakan, kalau Anda membuka kitab Kejadian itu semuanya teratur. Jadi Allah mengatur begini, dipisahkan air di atas, air di bawah, dipisahkan yang darat dengan yang air dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Allah kita Allah keteraturan. Catatan sedikit menyimpang. Keteraturan di dalam bahasa Alkitab yaitu bahasa Yunani itu bunyinya kosmos. Dunia itu juga bunyinya kosmos. Jadi ini sebenarnya seperti permainan kata. Kalau Alkitab bahasa Yunani yaitu Perjanjian Baru bicara mengenai dunia, kosmos itu artinya dunia. Tapi kosmos itu sekaligus keteraturan. Jadi sebenarnya ini menarik sekali. Allah menciptakan kosmos. Ya, ini permainan kata sesungguhnya. Kosmos dalam arti dunia, tapi sekaligus dalam arti keteraturan. Berarti dunia yang diciptakan Allah penuh keteraturan. Manusia pun juga hidup di dalam keteraturan. Maka kita mengenal musim-musim dan seterusnya. Keteraturan musim itu menjadi patokan kalender dan seterusnya. Mungkin di Eropa akan lebih kelihatan lagi perbedaan-perbedaan musim. Kalau kita hidup di tropis memang hanya kenal musim hujan, musim kemarau, tapi kadang-kadang batasnya pun nggak jelas. Ini sekarang sudah mulai kemarau, tapi masih hujan-hujan juga. Tapi kalau di Eropa pasti ya lebih lebih jelas ya. Kapan mulai gugur, kapan mulai semi lagi, kapan mulai salju turun. Nah, keteraturan itu semua. Dunia memang dunia keteraturan. Karena tanpa keteraturan memang tidak ada sesuatu yang bisa bertahan. Contoh orbit bumi, orbit planet-planet, munculnya matahari, rotasi bumi yang 24 jam saja, itu kan semua keteraturan. Anda bayangkan kalau Allah menciptakan tidak teratur gitu. Hari ini bumi berotasi 24 jam, besok 5 jam gitu. Jadi kita sehari cuma 5 jam, nanti besoknya lagi 32 jam, besoknya lagi 100 jam. Jadi sehari itu bisa 100 jam, kadang-kadang 2 jam sudah sehari, muternya itu rotasi bumi itu kalau nggak teratur ya kita kacau saudara-saudari. Kita bisa hidup dengan baik karena keteraturan. Apapun itu sebenarnya, apapun itu. Bangun pagi dan seterusnya itu kan kita dibangun atas asas atau dasar keteraturan. Nah itu Allah kita. Allah yang mencintai keteraturan, Allah yang menciptakan keteraturan, dan Allah yang mengatur segala keteraturan itu, ketertiban itu. Contohnya dalam Kejadian 1 ayat 4, terang itu baik, dipisahkan terang dari gelap. Nah, misalnya memisahkan air yang di bawah dan di atas, seperti sudah saya sebut tadi pada Kejadian 1 ayat 7, pada ayat yang ke-14, menunjukkan masa-masa yang tetap. Ini yang sudah saya katakan, rotasi bumi, evolusi bumi, perputaran planet-planet, dan seterusnya. Itu sudah difirmankan dari awal, Kejadian 1 ayat 14, penerang-penerang menunjukkan apa? Masa menjadi tanda. Jadi matahari menjadi tanda, bulan menjadi tanda, menunjukkan masa yang tetap. Musim, hari-hari dan tahun-tahun semua ditunjukkan dari keteraturan itu. Berarti Allah menciptakan sistem ciptaan, hukum, cara kerja yang sungguh amat baik. Dunia diciptakan seperti itu. Contohnya gravitasi. Gravitasi itu Tuhan ciptakan sehingga kita terikat pada bumi.
Ini contoh, tanpa gravitasi kita terbang saudara-saudari. Kita nggak bisa terikat pada bumi, tidak bisa hidup di atas bumi karena kita terbang melayang-layang nggak karu-karuan. Tetapi memang sistem yang Tuhan ciptakan itu punya resiko kalau dilanggar. Contohnya gravitasi, maka kita sebenarnya tidak bisa mengatakan itu baik atau buruk, tapi semua adalah baik. Jika ditempatkan pada sistemnya, pada yang sungguh amat baik digunakan sesuai dengan maksud Allah. Ya contohnya gravitasi itu kan membuat semua menempel ke atas permukaan bumi, kita tidak terbang melayang. Tetapi kalau itu disalahgunakan, orang melompat, ya jatuh, beresiko mati, orang bisa bunuh diri, itu berarti melawan sistem. Karena sebenarnya gravitasi menahan kita. Tapi itu bisa digunakan oleh orang untuk bunuh diri, bukan? Tapi bukan berarti bahwa ada kasus orang bunuh diri, Allah kemudian menghilangkan gravitasi, kan tidak begitu. Waduh, banyak orang bunuh diri, kalau demikian sistemnya aku ubah deh. Tuhan mengubah begitu saja. Kalau demikian, mulai hari ini gravitasi hilang. Yang terjadi apa? Kita terbang melayang-layang. Kita tidak hidup sebagaimana mestinya kalau Tuhan mengubah dengan sewenang-wenang. Maksudnya dengan sewenang-wenang, apa yang sudah diciptakan dari awal itu kemudian diubah seenaknya sendiri. Oh, banyak kasus begini diubah, banyak kasus begini diubah. Tidak. Tuhan sudah menciptakan semua itu satu paket sungguh amat baik. Begitu juga mengenai keselamatan manusia. Karena kita kembali ke Kejadian 1 ayat 31, sungguh amat baik. Demikian pula ada sistem rohani. Ketika manusia menciptakan, ketika Allah menciptakan manusia itu juga punya sistem. Membuat dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kemudian ada sistem juga yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Kejadian 2 ayat 16. Tuhan memberi perintah. Nah, perintah ini yang sungguh amat baik. Artinya, perintah pada awal itu bukan perintah untuk membatasi, tetapi perintah untuk sungguh amat baik. Kalau kita kembali ke gravitasi, perintah, kalau kita imajinasikan itu bisa kita buat perintah, meskipun tidak ada perintah seperti itu, kita mengetahui gravitasi dari ilmu pengetahuan. Tapi seandainya kita imajinasikan, itu kan perintah dengan maksud untuk keselamatan. Nah ini, maka saudara-saudari kalau kita membaca Kejadian, terutama pada pasal yang kedua ayat 16, dan semua perintah Tuhan, ini sebenarnya perintah dalam arti supaya mematuhi sistem. Perintah demi keselamatan. Kembali ke contoh gravitasi, jangan lompat. Karena kalau lompat nanti mati. Sama, bandingkan dengan ini. Ini boleh kamu makan dengan bebas, tapi pada ayat 17, jangan makan yang itu. Jadi ini bukan larangan untuk membatasi, tetapi larangan demi keselamatan. Jadi tujuan perintah itu kembali ke awal tadi. Kejadian 1 ayat 31. Apa? Sungguh amat baik. Jadi perintah-perintah Tuhan ini pun harus ditempatkan di dalam kerangka sungguh amat baik. Bukan untuk membatasi manusia, tetapi demi keselamatan manusia. Itu yang dimaksud sistem yang teratur yang sungguh amat baik. Soal gravitasi tadi itu bisa menjadi contoh tentu saja. Dikatakan pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Tapi kemudian dimakan. Jadi perhatikan bahwa yang seharusnya tidak dilakukan demi keselamatan malah dilakukan. Racun ini jangan kamu makan, karena kalau kamu makan, kamu mati. Ini kan larangan minum racun. Tapi bukan larangan untuk membatasi, tetapi larangan untuk kamu selamat. Perintah supaya kamu selamat. Jadi begitu saudara-saudariku. Ketika kita membaca Alkitab, terutama bagian awal sekali kitab Kejadian, kata kuncinya itu sungguh amat baik. Sehingga apapun yang Tuhan firmankan, tujuannya adalah untuk menjaga yang sungguh amat baik itu tetap baik. Nah itu kerangkanya. Keteraturan awal, selamat. Itu yang dinamakan selamat, keteraturan. Ya, tidak menyimpang dari maksud Allah. Kosmos tadi itu yang saya katakan. Tapi kembali ke sini, manusia dilarang tapi kemudian makan. Pada Kejadian 3 ayat 6 dikatakan suaminya pun memakannya, yang dimulai dari si perempuan yang ngambil buahnya kemudian makan, diberikan, berdua asik-asikan ya, mesra sekali. Ini seperti gambarkan saja,
dilarang makan racun atau minum racun, diminum bareng-bareng, ya mati gitu. Karena larangannya jelas demi keselamatan. Tapi mereka memakannya. Ini sistem yang dilanggar. Jangan lompat ke bawah karena gravitasi. Kalau lompat ke bawah dari lantai 39, kamu mati, patah tulang. Sekurang-kurangnya ya matilah, boleh dikatakan begitu. Sistem yang dilanggar membuat seperti itu. Jadi kata kuncinya dari awal, sebenarnya ciptaan melanggar sistem Tuhan. Keteraturan dirusak. Atau dalam bahasa lain menjadi kacau. Kacau dalam bahasa Yunani itu chaos. Chaos atau dalam bahasa Inggris juga ada diserap dalam beberapa bahasa Eropa itu chaos. Ya, chaos atau saya nggak tahu dalam bahasa lain mungkin bahasa Jerman saya tidak tahu ucapannya mungkin ada seperti itu tapi itu ada dalam bahasa Yunani chaos atau chaos. Jadi yang kosmos menjadi chaos karena apa? Karena dilanggar. Sesuatu yang teratur ketika Kristus, kenapa ada para rasul, kenapa ada iman Katolik, mau mengembalikan sistem yang teratur, sungguh amat baik itu. Itu sebenarnya pola besarnya itu. Ini mengenai gambaran yang gravitasi itu intinya sistem yang dilanggar. Apakah kalau sistem yang dilanggar kemudian harus diubah? Ya tidak. Tidak diubah. Seperti saya katakan, apakah kemudian gravitasi harus diubah? Oh tidak. Tapi Tuhan sudah punya sistem pengampunan. Jadi ada pengampunan harus ada korban. Kalau kita lihat Imamat 5, ayat 5, ayat 6, harus ada korban penghapus dosa, korban pendamaian, dan seterusnya. Ayat 18, korban penebusalah pendamaian. Ini dari mana sebenarnya? Sistem-sistem seperti ini dari mana? Dari awal mula. Dan nanti puncaknya di perjanjian itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini penting sekali Yohanes 1:29. Tapi saya mau mengajak dulu bicara mengenai sistem korban yang disebut sistem pengampunan. Jadi sistem awal rusak diperbaiki oleh Tuhan. Bagaimana memperbaikinya? Kalau kita membaca kitab Kejadian, saya tidak cantumkan di sini ayat-ayatnya, tetapi Anda semua sudah tahu bahwa pada saat manusia berdosa kemudian mereka malu, menjadi malu karena telanjang. Manusia awal itu telanjang tapi tidak malu, tapi begitu mereka sudah makan itu, oh telanjang. Lalu mereka bikin pakaian dari apa? Anda tahu dari apa mereka bikin pakaian? Mereka bikin pakaian dari daun pohon ara. Daun tidak bertahan lama tentu saja. Nah Tuhan membuatkan pakaian lain yang lebih bertahan lama yaitu kulit binatang. Ini artinya apa? Kulit binatang kalau dibuat pakaian berarti binatangnya harus diapakan? Untuk membuat pakaian dari kulit binatang syaratnya apa? Binatangnya harus diapakan? Harus Dimatikan. dimatikan ya, berarti dibunuh ya? Dibunuh. Iya. Dibunuh. Nah, artinya sesungguhnya sistem itu sudah Tuhan buat dari awal mula. Yang harusnya mati siapa? Adam dan Hawa tadi, karena perintahnya Tuhan jelas. Hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi Tuhan membuat yang mati adalah binatang supaya manusia selamat. Jadi binatang mati, kemudian dibuatkan oleh Tuhan, yaitu pakaian dari kulit binatang. Jadi sebenarnya ayat-ayat dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian, adanya kulit binatang yang dibuat pakaian, sesungguhnya mau mengatakan kepada kita korban yang pertama di dunia. Korban yang pertama di dunia bukan dibuat oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Kenapa harus korban? Kenapa harus darah yang tertumpah? Ini kalau untuk kita orang modern sulit memahami. Tetapi kalau kita kembali pada kerangka pikir zaman kuno, kita harus ingat. Perjanjian lama itu kitab zaman kuno. Sekurang-kurangnya ditulis, sekurang-kurangnya 2.500 tahun yang lalu. Sekurang-kurangnya. Atau bisa juga pada zaman Musa, yaitu Musa hidup itu 1.300 sebelum Yesus Kristus. 1.300 tahun. Berarti kurang lebih perjanjian lama kalau kita ukur dari zaman kita 3.300 tahun yang lalu. Berarti ini kitab kuno yang harus kita baca dalam konteks. Konteks itu dari kata kon yang bersama teks, yang bersama dengan teks.
Yang bersama dengan teks itu apa? Kultur. Berarti kultur itu apa? Kebudayaan manusia zaman itu, pemikiran manusia zaman itu, pengertian manusia zaman itu. Manusia 3.000 tahun yang lalu lebih. Nah, pada zaman itu, darah itu melambangkan hidup. Maka ketika ada kurban yang harusnya mati tidak mati, digantikan oleh yang lain yang mati. Itu sistem dari awal, begitu. Manusia harusnya mati, tapi yang dibunuh adalah binatang supaya kulitnya dibuat pakaian. Yang berarti kurban binatang itu membuat manusia yang harusnya mati tidak jadi mati. Artinya manusianya diampuni. Kurban yang berarti menumpahkan darah. Menumpahkan darah berarti hidupnya habis, hidupnya hilang. Supaya yang harusnya mati menjadi hidup. Jadi inilah nanti kalau kita membaca kisah Yesus Kristus, kenapa kita beriman Katolik, itu nyambungnya ke sana. Ini harus diingat saudara-saudari bagian ini. Sistem kurban membuat yang harusnya mati bisa hidup. Sistemnya memang begitu Tuhan ciptakan. Kalau kita bertanya lebih lanjut, kenapa sistemnya begitu? Tidak bisa dijawab. Ya Tuhan menciptakan begitu. Kadang-kadang sesuatu pertanyaan itu menarik untuk dijawab, tetapi tidak selalu bisa dijawab. Tidak selalu bisa dijawab. Dalam arti jawabannya pun mungkin tidak memuaskan. Contoh pertanyaan yang menarik, asik, tapi tidak mudah dijawab. Mengapa Tuhan menempatkan mata itu di kepala gitu? Itu kan pertanyaan menarik gitu. Itu juga bisa dijawab oleh ahli biologi, tapi pasti tidak memuaskan kita. Kenapa mata ada di sini? Kenapa Tuhan tidak bikin mata kita di ujung jari misalnya? Kenapa mata itu dua? Kenapa tidak seperti mata belalang yang 1.000 sehingga kita sulit untuk ditikam dari belakang misalnya? Kenapa mata manusia harus hanya dua? Kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan kalau dilontarkan, kenapa sistemnya harus kurban? Yaitu Tuhan yang membuat begitu. Kenapa gravitasi itu menarik ke bawah, menarik ke bumi? Ya, sistemnya memang begitu. Ada yang bisa dijawab, tapi jawabannya pun kadang-kadang tidak memuaskan. Pendek kata, kita kembali ke sistem pengampunan. Sistem pengampunan yang dibuat Tuhan intinya ada kurban. Kurban intinya apa? Pengganti. Yang harusnya mati tidak jadi mati karena digantikan oleh yang lain yang mati. Nah itu nyambungnya nanti ke perjanjian baru saudara-saudari. Kalau kita buka perjanjian baru yang saya garis bawah ini perjanjian lama ada banyak ayatnya, kurban penebus salah, kurban penebus dosa dan seterusnya. Tapi intinya ada di perjanjian baru yaitu kitab Injil Yohanes pada pasal yang pertama ayat 29. Jadi mulai dari sini kita kemudian nanti maju lagi sampai pada zaman Yesus Kristus. Apa bunyinya? Yohanes melihat, Yohanes yang dimaksud itu Yohanes Pembaptis di sana ya. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah Yohanes memberikan gelar kepada Yesus Kristus dan kita tahu dari kitab Injil bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Kenapa anak domba Allah? Karena sistem kurban tadi. Kurban di Israel adalah kurban kambing domba, saudara-saudari. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya 6 seekor domba jantan domba kurban penebus salah. Ya, kalau kita lihat pada Imamat 5 ayat 17 nyambung ke 18, domba ya, domba penebus salah, kurban penebus salah. Maka karena iman Katolik itu kan berawal dari iman Israel. Kita harus akui dan kita harus ingat saudara-saudari bahwa iman Katolik itu nyambung kepada imannya Israel. Atau lebih tepatnya iman Israel mempersiapkan hadirnya iman Katolik. Ini kalau kita bicara mengenai historisitas, kesejarahan. Jadi kekatolikan ngomong kekristenan tidak pernah bisa lepas dari keyahudian. Ada banyak hal di dalam iman Katolik yang baru bisa kita pahami kalau kita mengerti beberapa hal di dalam iman orang Yahudi. Contoh mengenai kurban tadi. Itulah kenapa nanti ada konsep kurban. Nah konsep kurban itu awalnya dari iman Yahudi, diwahyukan kepada orang-orang Yahudi. Kurban domba. Nah di dalam perjanjian baru korban dombanya bukan korban domba manusia. Maksudnya bukan korban domba miliknya manusia. Perhatikan contoh yang di perjanjian lama. Imamat 6 ayat 6.
Sebagai korban haruslah iannya di sini orang mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba. Tetapi di perjanjian baru, dombanya dimiliki oleh Allah. Itulah kenapa istilahnya anak domba Allah. Anak domba Allah ini berarti istilah untuk menyebut anak dombanya Allah. Tapi bentuknya manusia. Tapi ini diasosiasikan gitu loh. Jadi manusia Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret, itu diberi gelar, diasosiasikan seperti domba, domba asli, tapi berarti ini suatu gelar, tapi domba yang ini dari Allah. Kenapa? Kok ini dari Allah? Nyambung ke perjanjian lama tadi. Nyambung ke kurban pertama. Yang bisa menghapus dosa itu hanya Allah. Kurbannya itu kurban dari Allah. Maka anak dombanya dari Allah, yaitu berwujud manusia. Siapa? Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita membaca Injil Yohanes 1 ayat 14. Yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia. Adverbum caro factum est. Dalam bahasa Latin, bahasa Vulgata. Atau kalau kita membaca dalam bahasa Yunani, Alkitab asli perjanjian lama itu akan berbunyi, sarx, logos sarx egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Dan sekarang kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah. Agnus Dei. Agnus Dei, anak domba Allah, artinya anak domba miliknya Allah. Anak domba dari Allah. Maka dikatakan kalimat selanjutnya yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes 1:29 mengingatkan kita pada kitab Kejadian, di mana Allah mempersembahkan kepada dirinya sendiri, Allah yang membuat, Allah yang melakukan supaya manusia yang mati tidak mati. Itu sistemnya. Maka di perjanjian baru harus juga ada yang mati supaya manusia tidak mati. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi tokoh ini yang kita imani, dari mana iman Katolik muncul? Iman Katolik itu intinya kan pada Yesus Kristus. Bahwa kita beriman pada Allah yang Esa itu betul. Tapi yang membedakan dengan iman lain tuh tokoh ini. Kalau tidak ada tokoh ini, iman kita ya seperti orang Israel. Kita percaya pada satu Allah ya Israel saja, iman Yahudi. Tapi gara-gara ada Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia, maka imannya tergenapi yang menjadi berbeda atau berkembang dari iman Israel. Kita sama-sama dengan orang Israel, orang Yahudi, beriman pada Allah yang Esa. Tapi perbedaannya adalah Allah yang Esa itu firmannya menjadi manusia untuk kita. Tapi kalau untuk orang Israel, Allah tidak menjadi manusia dalam iman mereka. Itu. Jadi ini siapa? Yesus Kristus. Siapa tadi? Anak domba. Anak dombanya siapa? Anak domba Allah. Untuk apa? Menghapus dosa dunia. Dan ini hanya bisa kita ceritakan dengan kembali ke awal tadi, keteraturan. Intinya apa sih? Mengembalikan keteraturan. Perhatikan dalam kitab Ibrani. Dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Saya langsung fokus pada ayat 12. Ianya Kristus, Christos, Christ ya, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Sekali lagi kita di sini kembali menemukan motif darah. Kenapa harus darah? Kembali ke awal. Darah melambangkan hidup, berarti dengan tumpahnya darah yang harusnya mati tidak mati, tapi yang mati adalah yang menjadi kurban itu. Kenapa begitu? Sistemnya begitu. Sistem Allah begitu, keteraturannya begitu. Maka dikatakan Kristus membawa darahnya sendiri. Dalam rangka apa? Supaya manusia hidup. Karena manusia sudah berdosa. Kenapa kok manusia berdosa? Karena nenek moyangnya berdosa. Kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, konkupisensia namanya, karena kita lahir di dunia, itu yang namanya dosa asal. Dosa asal itu kita lahir di dunia di sini memiliki kecenderungan atas dosa dikuasai oleh dosa. Karena Adam dan Hawa berdosa. Sehingga seluruh keturunannya menjadi terputus dengan Allah. Kan begitu. Saya sudah membahas tentang dosa asal, nanti boleh Anda klik juga di channel YouTube Katkit kalau mau membahas tentang dosa asal sudah ada juga. Saya tidak bahas di sini karena ini bukan tema kita sekarang. Ini juga dikatakan pada
masih Ibrani 9 ayat 13 dikatakan, ini menarik sekali. Kita harus kembali ingat pada kitab Kejadian tadi loh. Kalau untuk memahami ini. Itulah pentingnya perjanjian lama, perjanjian baru. Seperti perkataan Santo Augustinus dari Hippo yang mengatakan perjanjian lama itu terselubung, terbuka dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu tersembunyi dalam perjanjian lama. Artinya apa? Hal-hal yang ada dalam perjanjian baru, barulah kita pahami dalam perjanjian lama. Kalau kita tahu perjanjian lamanya bagaimana? Perjanjian lama baru kita pahami makna utuhnya kalau kita baca di perjanjian baru. Ini, kembali ke sini. Tapi sambil pikiran kita ingat tadi korban pertama oleh Tuhan yang dibuatkan pakaian dari kulit. Kemudian sebelumnya kan harus ada kurban hewan tadi. Pikirannya harus ingat ke sana. Saya bacakan sambil ingat ke sana. Jika darah domba jantan, saya ulangi, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan, betapa lebihnya darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Lalu kalau kita membaca Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah itu. Ini kata-kata kunci, ayat-ayat kunci untuk memahami keseluruhan cerita mengenai iman Katolik. Lo kok belum ngomong tentang iman Katolik ya Rama ya? Memang belum secara langsung seperti saya katakan. Karena kalau kita tidak membicarakan seperti ini dulu, hal-hal yang pernak-pernik menjadi sulit dipahami. Tapi kalau kerangka besarnya ini kita pahami dulu, menurut iman Katolik kemudian yang lebih rinci-rinci itu akan lebih mudah kita pahami. Kerangka besarnya dulu. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa begitu? Kembali ke awal. Begitulah sistemnya yang sungguh amat baik. Begitulah sistemnya yang sungguh amat baik. Itu kan sama seperti kalau misalnya menanam benih. Kalau benihnya nggak mati kan nggak tumbuh tanaman, kan begitu. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Tapi memang begitulah sistemnya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alasan sesungguhnya itu kenapa sih? Karena dosa berarti kematian. Kematian itu berarti kehilangan hidup. Hidup di situ dilambangkan dengan darah. Darahnya ditumpahkan, tanda petik dalam bahasa gampang, seakan-akan ya ini bahasa gambaran ya. Ini bukan bahasa teologi tentu saja, tapi ini bahasa gambaran. Saya lebih senang menggunakan bahasa Jepang. Jelas dan gampang, supaya Anda lebih gampang menggambarkan. Kembali ke perjanjian lama. Adam dan Hawa kan mati, darahnya habis. Tapi ada kurban binatang ditransfusi. Nah, ditransfusi. Sehingga Adam dan Hawa hidup. Yang darahnya hampir habis tadi, ada binatang dibunuh, darahnya tanda petik. Ini kiasan ya, ditransfusikan. Kita ini mati, kita ini berdosa kemudian mati. Yesus berkorban, darahnya ditransfusikan pada kita, kita hidup. Ini bahasa Jepangnya. Bahasa jelas dan gampangnya. Ini masih lanjutan tadi, untuk apa tujuannya? Menghapuskan dosa oleh korbannya, korban Kristus. Kembali ke tadi, tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus Kristus itu taat melakukan itu semua. Kalau tidak taat tentu beliau tidak bisa menebus dosa kita. Dalam bahasa saya, ini bahasa menggampangkan ya, harus ingat ini bukan bahasa teologi tapi memudahkan. Kalau Yesus tidak berkorban, berarti darahnya tidak bisa ditransfusikan pada kita. Kita mati. Nah gitu loh. Maka darahnya harus ditumpahkan. Itulah kenapa setiap kali misa, kan dikatakan inilah piala darahku yang ditumpahkan. Nggak tahu terjemahan dalam bahasa Eropa apa ya, saya tidak terlalu hafal ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kan saya kira sama ya. Memang sama ding, karena itu kan aslinya dari bahasa Latin, diterjemahkan dalam banyak bahasa ya. Inilah piala darahku yang ditumpahkan. Dalam bahasa gambaran tadi oleh saya, Yesus menumpahkan darah, darahnya ditransfusikan pada kita, sehingga kita yang mati kehabisan darah ini hidup. Nah, gitu. Ini cara memahami yang lebih mudah, lebih mudah. Karena Yesus taat
kemudian kita bisa menjadi hidup. Kata kuncinya ada pada kata taat. Taat berarti mengikuti kehendak Bapa ya, mengikuti kehendak Sang Bapa. Sehingga sampai mati. Matinya tujuannya apa? Kembali ke perjanjian lama tadi. Menumpahkan darah supaya yang harusnya mati tidak mati. Itu sistem besarnya seperti itu. Lalu setelah mati, Yesus tidak mati terus, tapi kemudian hidup. Supaya apa? Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Adam membuat mati, tetapi demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau ikut Yesus Kristus, ikut hidup. Itulah kenapa kita disebut pengikut. Pengikut kan ikut kemana-mana. Yesus wafat, kita mati. Yesus hidup, ya kita hidup. Yesus naik ke surga, ya kita naik ke surga. Itulah kenapa kita disebut Kristianos, Christians. Kristianus artinya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kalau ikut Kristus, kemanapun beliau pergi, ya kita pergi. Nah, sebenarnya pengikut Kristus itu sesimpel itu arti katanya. Semua orang dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Ini kata kuncinya. Jadi sebenarnya kenapa harus percaya pada orang ini? Orang ini, orang dalam arti manusia, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, karena supaya tujuannya ini, dihidupkan kembali. Kenapa kok dihidupkan kembali? Karena mati, dosa membuat mati. Kenapa harus hidup kembali? Kenapa harus pulih lagi? Keteraturan dari awal memang begitu. Jadi sebenarnya saudara-saudari, uniknya iman Katolik sesungguhnya adalah, istimewanya iman Katolik sesungguhnya adalah mengajak kita melihat bahwa Allah itu menciptakan sungguh amat baik dan ingin mengembalikan yang sungguh amat baik itu meskipun sudah dirusak, dihancurkan, diporak-porandakan oleh dosa manusia. Tetapi Allah tidak menyerah. Yang diwartakan dalam iman Katolik adalah kerusakan manusia sungguh parah, merusak kosmos menjadi chaos, merusak yang teratur menjadi serba tohu wabohu, kekacauan. Tetapi Allah tidak menyerah, maka datang para nabi dan puncaknya datang firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak hanya mengajari kita loh, tidak hanya mengajari, tetapi memberikan dirinya sebagai apa? Anak domba, disembelih, darah ditumpahkan, darahnya ditransfusikan pada kita. Kenapa begitu? Kembali ke perjanjian lama, sistemnya memang begitu. Jadi sebenarnya itulah gambar besarnya kenapa kita harus percaya pada tokoh ini. Yang percaya pada tokoh ini kemudian beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus menjadi seorang Kristianos, pengikut Kristus. Kristianos nanti agamanya disebut agama Kristen. Agama Kristen nama lengkapnya Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dulunya satu, 400 tahun awal itu satu, tapi kemudian mulai pecah-pecah-pecah, awalnya pecah menjadi 1, 2, 3, 4, gereja-gereja apostolik itu ada 4, kemudian zaman modern dimulai dari Martin Luther di negara Jerman, dulu namanya belum Jerman, Prusia namanya, tapi sekarang wilayah Jerman, kemudian memisahkan diri, lalu tercipta macam-macam aliran dan perpecahan. Tetapi kita tahu awal mulanya adalah gereja Katolik. Nah itulah saudara-saudari, bagaimana kerangka besarnya, bagaimana uniknya Katolik sesungguhnya mau mengajak kepada kita, mengingatkan Allah tidak menyerah, Allah yang menciptakan sungguh amat baik itu mau memperbaiki terus. Dengan puncaknya adalah mengorbankan putranya sendiri. Kurang lebih demikian saudara-saudari, gambar besar dari Adam dan Hawa nyambung ke Kristus. Nanti di bagian kedua, nyambung kepada kita. Tapi nanti pijakannya di sini ya. 1 Korintus 15 ayat 22. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi untuk masuk kepada bagian kedua, pijakannya nanti adalah ayat dalam surat pertama Korintus pada bab yang ke-15 ayat 22, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang maksudnya itu siapa? Yang bersekutu dengan Kristus. Yang bersekutu dengan Kristus maksudnya siapa? Yang menjadi murid Kristus, dibaptis, percaya dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut orang Kristen, orang Katolik kita ini. Nanti di bagian kedua saya akan bahas nyambungnya dari Yesus Kristus Tuhan,
kepada zaman kita 2021. Untuk sementara kiranya demikian sedikit banyak semoga dapat membantu melihat bagaimana istimewanya iman Katolik, di mana iman Katolik itu menawarkan pada kita bahwa Allah akan mengejar terus kepada kita supaya kembali sungguh amat baik. Demikian, Shalom Alaikum. Baik, Rama, terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya bacakan dulu yang pertama dari Mbak Gracia Betty yang berada di Indonesia. Pertanyaannya ini datang dari anaknya yang berusia 7 tahun. Dia menanyakan, siapakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mungkin Rama bisa membantu menjawab seperti apa yang bisa disampaikan kepada anak seusia itu. Terima kasih. Ya. Sesungguhnya pertanyaan anak kecil itu juga pertanyaan anak besar juga kan. Karena kita pun juga kadang-kadang bingung mengenai Allah Tritunggal. Sebenarnya kalau kita tahu ilmu menjelaskannya, tidak akan terlalu membingungkan. Kita justru mencari-cari jawaban dari gambaran macam-macam aneh-aneh itu sehingga kita bingung. Sebenarnya sangat simpel. Simpelnya begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan sebutan. Ya, sebutan. Bukan harafiah. Ini pertama dipegang dulu. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus sebutan. Sebutan itu tidak selalu harafiah. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dijelaskan dengan gampang. Misalnya kalau kita ngomong tentang Ibu Pertiwi, ya, ibu kota. Saya nggak tahu dalam bahasa Eropa, tapi saya kira ada juga seperti itu ya. Fatherland misalnya gitu kan. Ya, misalnya dalam bahasa Inggris ya, fatherland atau motherland, mother earth gitu ya. Istilah-istilah seperti itu. Dalam bahasa Indonesia cukup banyak. Ibu kota misalnya, ibu jari, jempol kan disebut ibu jari. Kan bukan berarti ini harafiah ya. Bukan berarti kan jempol ini mamanya gitu kan, enggak begitu ya. Anak kunci, anak panah. Saya kira dalam bahasa, berbagai bahasa ada seperti itu. Maka itu dulu yang harus dipahami, Bapa, Putra, Roh Kudus istilah. Sebagai istilah tidak bisa diartikan harafiah begitu saja, karena istilah. Maka putra di situ bukan berarti putra anak biologis. Maka ada perkataan, Allah kok punya putra, punya anak. Nah itu bukan begitu ya, bukan harafiah. Itu hal pertama. Nomor dua, itu istilah untuk memberi nama Allah itu sendiri. Yaitu Allah yang punya tiga pribadi, tapi dalam arti apa? Begini penjelasannya. Allah itu punya firman. Ya, dalam Alkitab, kalau kita kembali ke perjanjian lama, kejadian berfirmanlah Allah. Berarti Allah punya firman. Ya, Allah punya firman. Di dalam dirinya ada firman. Kalau kita membaca kejadian 1, ayat 1, 2, 3, dan seterusnya Allah berfirman, berarti Allah ada firman. Kalau kita melihat perjanjian baru juga sama. Yohanes 1, ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah punya firman. Allah pasti punya firman. Tidak mungkin Allah tidak punya firman. Kenapa? Pertama, untuk menciptakan dunia. Kalau Allah tidak punya firman, Allah tidak bisa menciptakan dunia tentu saja. Karena Alkitab memberitahu kita, caranya Allah menciptakan dunia dengan apa? Dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memberi kita petunjuk-petunjuk. Firman Allah dalam Alkitab kan memberi kita petunjuk-petunjuk. Kalau Allah tidak ada firman berarti tidak bisa memberi petunjuk kan. Maka Allah ada firman, punya firman. Nah di dalam agama Katolik atau iman Kristen ini, firman Allah disebut putra. Allahnya sendiri disebut Bapa. Kenapa demikian? Karena firman keluar dari Allah. Seperti firman itu kan omongan ya. Bahasa Inggris kan untuk menyebut kata firman itu sama ya. Word ya, kata, firman. Inggrisnya begitu. Latinnya juga sama. Verbum. Verbum itu word dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa di Swiss istilahnya apa ya Bu Maria ya? Kalau Kata. word itu apa dalam ya Kalau ya. bahasa Saya kira Prancis ada ya. lemu, ya. Ada lah ya, Lemu, ya, ya. ya. Makanya itu saya nggak terlalu tahu ya. Yang lebih umum karena bahasa Inggris maka saya Inggrisnya word ya, firman. Nah, Allah itu adalah Bapa. Jadi Allah disebut Bapa.
Kenapa Allah disebut Bapa? Karena Yesus Kristus yang ngajari kita. Itu dulu dipegang. Allah disebut Bapa. Jadi Bapa itu siapa? Allah, diri Allah, pribadi Allah disebut Bapa. Contoh yang sangat kuat adalah ketika Sang Kristus mengajari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami ya. Father, Pater. Berarti Allah kita sebut Bapa kenapa? Karena Yesus Kristus mengajarkan kita demikian. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan Bapa, itu sebenarnya sama dengan mengatakan ya Allah, God. Father itu God. Jadi Allah sama dengan Bapa. Allah yang Esa yang disebut Bapa, saya pelan-pelan ya. Allah yang Esa yang disebut Bapa tadi punya firman. Di dalam iman Katolik, firman Allah disebut putra. Kenapa kok firman Allah disebut putra? Karena firman itu kan keluar dari pribadinya. Perhatikan, sekarang saya ini ngomong, ini pribadi saya di sini, firman saya, word saya, kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan soalnya ya, firman itu kalau untuk Tuhan, kalau untuk manusia kata-kata, tapi ini kan sama, word ya, word kata-kata ya. Firmannya Romo Bayu keluarnya dari mana? Dari pohon-pohon itu atau dari pribadinya Romo Bayu? Tentu dari pribadinya Romo Bayu. Maka firmannya Allah keluar dari Allah, maka disebut putra. Seakan-akan kiasannya adalah seorang anak keluar dari rahim mamanya. Maka disebut putra. Firman saya keluar dari saya, ya. Firman saya keluar dari saya, itu seperti seorang anak yang keluar dari rahim mamanya. Tentu ini kiasan. Diri pribadi saya mengeluarkan firman. Demikian juga Allah. Dari diri Allah keluar firman. Nah, firman disebut putra. Allah itu punya roh apa enggak? Tentu Allah punya roh. Karena kalau tidak ada roh, Allah mati. Sedangkan yang menghidupkan dunia ini adalah rohnya Allah. Kalau roh Allah itu jelas Roh Kudus. Jadi sebenarnya Bapa, Putra, Roh Kudus itu simpel sekali. Allah yang Esa disebut Bapa, firmannya Allah yang Esa itu disebut Putra. Rohnya Allah yang Esa itu disebut Roh Kudus. Apakah mungkin Allah berpisah dengan firmannya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Saya mungkinkah berpisah dengan firman saya? Tidak mungkin. Ini Romo Bayu, firmannya yang menyatu di sini. Demikian juga Allah dan firmannya. Allah tadi istilahnya apa? Bapa. Firman Allah istilahnya apa? Putra. Mungkinkah Bapa dan Putra berpisah? Tidak mungkin. Mungkinkah Roh Kudus berpisah dengan Allah? Tidak mungkin. Rohnya Allah disebut Roh Kudus. Jadi sepertinya kan tiga. Di dalam penglihatan kita manusia ini kan tiga ya. Ya. Di dalam apa ya? Di dalam iman kita, mata manusia ini kan kayak tiga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi sesungguhnya itu satu. Kenapa kok satu? Bapa itu pribadi Allah, Putra firmannya Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Allah dan firmannya dan rohnya tidak mungkin terpisah. Itu sama seperti pribadi saya. Pribadi Romo Bayu, dirinya Romo Bayu tidak mungkin terpisah dengan firman atau kata-katanya, tidak mungkin terpisah dengan rohnya. Sedetik pun tidak mungkin. Itulah misteri Allah Tritunggal yang sesungguhnya sangat mudah kita pahami ketika kita tahu cara menjelaskannya sesuai dengan Alkitab. Alkitab sudah bicara itu semua. Kalau kita membuka Kejadian 1, kitab Genesis ya, Bereshit tadi, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Sudah ada Allah, roh Allah ya. Disebut Allah, roh Allah. Kemudian berfirmanlah Allah. Kayak tiga kan? Allahnya, rohnya, firmannya. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kemudian nanti kalau Anda membuka Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, kata-katanya adalah kita, plural. Ini menunjukkan Allah dan firmannya dan rohnya, yang kayaknya tiga, tapi tidak tiga. Seperti Romo Bayu dan firmannya dan rohnya. Kan kalau dihitung satu-satu kan tiga ya. Romo Bayunya, firmannya, rohnya. Tapi kan tidak tiga, tapi ini satu.
Kalau kita ke Perjanjian Baru ada lagi juga banyak ayat. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman Allah. Firman itu bersama dengan Allah, bersama tidak mungkin terpisah. Firman itu adalah Allah, ya Allah sendiri. Kemudian terakhir ini yang sering mengganjal, bagaimana menjelaskan Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yang tadi sudah saya sebut. Firman itu telah menjadi manusia. Ad verbum caro factum est. Firman itu siapa? Putra. Putra, karena putra sebutannya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan manusianya disebut manusia Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjelaskan ulang, siapa Yesus Kristus? Dalam arti yang ketat, ya, dalam arti yang ketat, berarti Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tentu ini panjang-panjang, kalau tidak panjang tidak jelas, tapi singkatnya. Saya bisa menjawab singkat, tapi panjangnya tadi itu membuat lebih jelas. Tapi singkatnya begini, kalau mau dijawab singkat bisa. Bagaimana Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Bapa itu Allah, Putra itu firman Allah, Roh Kudus roh Allah. Dan ketiga-tiganya tidak mungkin berpisah karena Allah dan firman-Nya dan rohnya pasti menyatu. Bisa dijawab seperti itu, tapi tentu tidak sejelas ketika saya uraikan panjang lebar tadi itu. Demikian. Baik, semoga Mbak Gracia Betty bisa cukup jelas ya, dan Bapak Ibu yang lain juga ada tambahan pengetahuan. Baik, yang berikutnya Rama, dari Spanyol, dari Ibu Dian Reskita. Bagaimana cara meyakinkan diri kalau dosa kita telah diampuni setelah melakukan sakramen pengakuan dosa? Baik. Pertama memang tentu konteksnya dalam pengakuan dosa ya. Ya. Kita yakin bahwa dosa telah diampuni dengan dua hal. Pertama, pengakuan kita merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti ada sesal. Karena pengakuan kita itu syarat pertama. Karena syaratnya adalah pengakuan yang dengan sesal. Karena orang bisa saja masuk ke ruang pengakuan, membuat pengakuan dosa untuk terima sakramen, tapi hatinya tidak menyesal. Itu namanya belum bertobat. Tapi itu namanya mengucapkan kata-kata tobat. Belum bertobat. Ini dua hal yang berbeda ya. Orang bisa mengucapkan kata-kata tobat, tapi hatinya tidak bertobat. Jadi itu ciri pertama. Dari kita mesti ada penyesalan atas dosa-dosa. Apa cirinya kita menyesal? Kita tidak mau tidak mau melakukan lagi dan menjadi benci atau jijik. Memandang itu suatu kejijikan. Itu tanda menyesal. Kok kemarin saya begitu ya, aduh ya ampun ya Tuhan, kok begitu menjijikan sekali perbuatan saya. Nah itu sebenarnya tanda kita menyesal. Tapi kalau kita merasa tidak ada apa-apa, enggak apa-apa kok, semua orang juga begitu, itu tanda belum menyesal. Nah itu tandanya pertama dari diri kita ya. Ketika Anda pengakuan ada penyesalan, bagaimana cirinya menyesal, kita menjadi jijik, menjadi tidak mau lagi yang itu. Apa yang sudah kita lakukan yang dosa tadi itu tanda menyesal. Yang bisa mendeteksi kita sendiri. Nomor dua tentu tandanya adalah perkataan absolusi dari seorang pastor atau seorang imam yang mengatakan absolvo, ya, mengatakan aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Jadi dari peniten atau dari yang mengaku dosa ada sesal, kemudian membuat pengakuan tadi itu, imam kemudian mengampuni, lepas berarti itu. Dua-duanya menyatu, maka dari pihak Allah mengampuni, karena dari pihak manusia sudah membuat pertobatan. Kuncinya pertobatan itu ada pada penyesalan tadi. Nah, kalau Anda bertanya cirinya apa, justru kita sendiri yang bisa mendeteksi. Apakah kita betul-betul bertobat atau hanya mengucapkan pro forma, formalitas. Orang itu bisa loh bertobat formalitas, bisa. Dia nggak menyesal, dia merasa, contoh di Indonesia, kalau di Eropa mungkin nggak banyak korupsi ya. Indonesia kan banyak korupsi nih ya.
Contoh dosa korupsi di Indonesia ini yang gampang saya analisis ya. Karena begitu maraknya korupsi di Indonesia, maka orang bisa merasa itu tidak apa-apa. Tapi dia, ya karena maraknya korupsi di Indonesia, maka hati nurani orang di Indonesia, ya di Indonesia, tidak semua tentu saja, tapi dengan situasi seperti itu bisa menumpulkan guilty feeling. Kalau semua orang melakukan itu, lalu kita tidak lagi merasa bersalah. Lalu ketika ada orang korupsi, dia pikirannya tahu korupsi itu salah. Pikirannya tahu, tetapi di dalam hatinya, perasaannya dia tidak merasa itu salah. Kita kadang dalam pertentangan seperti itu loh. Dalam pikiran kita tahu loh. Tapi dalam perasaan kita merasa enggak apa-apa. Kenapa kok enggak apa-apa? Cincai, kalau bahasa sininya ya. Cincai. Semua orang melakukan. Maka tidak salah. Maka ada orang koruptor, dia bisa menghadap pastor karena pikirannya tahu ini salah, harus ngaku dosa. Tapi perasaannya mengatakan, ya enggak apa-apa, kan gua juga pengen dapat bagian. Semua orang begitu kok. Itu belum penyesalan meskipun dia masuk ruang pengakuan. Nah ini contoh semoga sedikit dipahami ya maksudnya contoh ini ya. Itu kalau contoh korupsi itu khas Indonesia. Saya kira kalau di Swiss, Belanda mungkin nggak ada ya. Kayak gitu-gitu. Mohon maaf mungkin contohnya nggak terlalu sesuai dengan keadaan Eropa. Tapi memang Indonesia yang saya tahu gitu ya. Silakan selanjutnya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Belanda, dari Ibu Peggy. Apakah salah bila kita ikut kebaktian Zoom dengan teman-teman yang bukan Katolik atau misalnya Kristen Protestan, Rama? Maksudnya salah dalam arti apa ya? Mungkin ada rasa apakah cocok atau tidak dengan iman Katolik, mungkin begitu? Ya, Ibu Peggy. Iya, tentulah orang Protestan itu beberapa hal sama dengan iman Katolik. Karena itu kan akarnya sama ya. Orang Protestan kan akarnya Katolik semuanya dulu. Sebelum Romo Martin Luther memisahkan diri ya semua Katolik kan tentu saja. Tapi memang harus diakui beberapa hal berbeda. Maka salah atau tidak, saya tidak menjawab hitam putih, tapi menjawab sejauh beberapa hal berguna dan Anda bisa mengetahui mana yang Katolik, mana yang tidak Katolik. Karena beberapa hal ternyata berbeda. Iman kepada Yesus Kristus tentu banyak hal yang sama. Tapi contoh mengenai misa, Protestan tidak punya misa. Tentu kalau dalam konteks konteks Lutheran masih ada tapi lain artinya ya. Lutheran banyak di Jerman, di Swiss saya kira juga banyak. Tapi Calvinis sudah beda sekali, tidak ada sakramen, tidak ada hierarki gereja, pengakuan dosa dan sebagainya. Tentu salah dan benar di sini kita perlu tempatkan dalam dalam kerangka tengah-tengah, tidak bisa benar atau salah, tapi bagaimana kebijaksanaan kita, asalkan Anda juga tahu, yang saya sarankan adalah kalau Anda Katolik, mendalami dulu yang kita punya. Ya, mendalami dulu. Sehingga kalau kita tahu kekayaan kita dulu, kemudian baru kita bisa menikmati yang lain dalam arti sebagai bentuk ya kebersamaan dan seterusnya itu boleh gitu. Tapi intinya adalah jangan lupa untuk juga mendalami iman Katolik. Begitu. Baik, semoga cukup jelas ya, Bu. Sekarang kita pindah ke benua nih, Rama, dari Australia. Ada Ibu Siska. Ibu Siska bertanya, apa dalam iman Protestan firman tidak disebut putra, Rama? Apa dalam iman, nah begini Bu Siska, Protestan itu tidak bisa disebut iman Protestan karena tidak ada iman Protestan. Yang ada iman Protestan. Karena Protestan itu banyak sekali dan bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka mengeneralisir tidak bisa. Dalam iman Protestan, firman tidak disebut putra, ya boleh jadi yang versi apa. Tapi kalau Katolik kan memang satu ya. Maka tidak bisa dijawab dengan generalisir karena Protestan satu dengan yang lain berbeda. Bahkan sejak munculnya. Tentu begini, ketika saya menceritakan ini bukan untuk menjelek-jelekan Protestan, tapi sejarahnya memang begitu. Contoh ketika awalnya kan dari Romo Martin Luther di Jerman ya. Ketika Martin Luther memisahkan diri, dia pun sudah ditentang oleh temannya yang bernama Calvin. Ya, sudah pecah dua, Lutheran dan Calvinis. Lalu setelah itu disambung dengan perpecahan yang lebih banyak lagi. Maka pertanyaan Anda, apakah dalam iman Protestan firman tidak disebut putra?
Sulit dijawab karena tidak spesifik yang mana yang dimaksud, karena tadi itu Protestan itu banyak sekali dan bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, tidak selalu sama. Begitu. Oke, baik. Semoga cukup menjawab Bu Siska ya. Berikutnya dari Austria, Ibu Helena. Pertanyaan ini datang karena perdebatan Ibu Helena dengan temannya Romo yang beragama Protestan. Ketika saya atau Ibu Helena mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau kata temannya yang Protestan, orang yang sudah meninggal tidak patut didoakan, melainkan tugas kita itu mendoakan yang masih hidup. Karena menurut teman saya yang Protestan ini, doa kita yang masih hidup untuk yang sudah meninggal tidak akan menolong atau mengurangi dosa mereka. Silahkan, mohon pencerahan. Ya, itu iman Protestan memang begitu dan itu baru ada abad ke-16 ya. Tapi iman Kristen yang sejati yang dari awal mula sejak zaman para rasul mendoakan orang yang meninggal. Dan memang begitulah diajarkan dalam Alkitab dan tradisi suci. Apakah enggak ada gunanya? Ada gunanya. Karena akan mengurangi dosa mereka. Karena apa? Ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Yang dimaksud dunia yang akan datang adalah setelah kematian, yaitu dosa-dosa venial. Jadi intinya adalah mendoakan orang mati sudah menjadi iman Kristen sejak awal mula. Itulah kenapa di dalam doa yang penting, di dalam bahasa Yunani disebutnya anafora, dalam bahasa Latin disebutnya kanon, yaitu doa syukur agung. Kalau dalam bahasa Indonesia, prex Eucharistia. Kalau kita di Indonesia kan doa syukur agung. Doa dalam misa itu loh. Kalau imam doa sendirian pada saat misa, umat mendengarkan, menyimak itu kan doa imam itu sudah sejak zaman para rasul nyambung, doanya sudah ada. Dan selalu ada porsi doa untuk orang meninggal. Itu fakta yang tidak bisa diingkari. Jadi larangan atau penolakan mendoakan orang yang meninggal justru iman baru itu. Iman Protestan yang menolak apa yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Nah itu memang begitulah Protestan. Banyak hal yang memang sudah dilangsungkan dari awal begitu kemudian ditolak. Apakah enggak ada gunanya? Ada gunanya. Karena akan membuat dosa-dosa mereka terkurangi atau malah dihapuskan, yaitu dosa-dosa venial. Dan memang kita perlu mendoakan yang sudah meninggal. Kenapa? Intinya adalah begini. Karena bagi seorang Kristen yang sejati, kita yang hidup dan yang mati kan tidak terpisah. Semua dalam Kristus kan. Hanya dunianya berbeda. Aneh sekali bahwa kemudian yang mati terpisah dari kita. Itu konsepnya kan aneh sebenarnya. Tapi memang Protestan meyakini seperti itu. Saya kira ya biar saja gitu ya. Ya sudah biar saja. Itu memang iman. Kalau soal iman kita tidak bisa berdebat sekalipun semua akan punya dalilnya atau akan punya argumennya ya, argumentasinya semua punya. Tapi menurut saya yang paling penting dalam soal iman, menurut saya ini ya, bukan memperdebatkan isi iman, tetapi yang paling penting mempertanggungjawabkan isi iman. Itu yang paling penting ketika menyangkut kepada orang lain. Mempertanggungjawabkan isi iman itu begini. Kamu kok begitu Katolik? Ya memang Katolik begini, 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 dasarnya begini. Mau salah itu enggak percaya. Silahkan kalau tidak percaya, tapi kami begini ada landasannya. Nah itu yang sering saya lakukan di dalam channel Katkit kan begitu. Contoh mengenai patung, Protestan sering melarang juga patung. Saya menjelaskan bahwa silakan kamu nggak pakai patung, tapi kami pakai, alasannya begini, begini, begini. Urusan kamu tidak percaya, kita berhenti sampai di situ. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi bahwa saya sudah menjelaskan iman saya, landasannya, dasar-dasarnya. Jadi kita tetap mendoakan itu. Lengkapnya Ibu Helena dari Austria, Anda nanti bisa buka, saya membahas panjang lebar, ini kan singkatnya ya. Di dalam channel YouTube saya nanti Anda buka saja di dalam playlist ya, playlist yang dunia orang mati. Saya menjelaskan rute orang mati, menjelaskan juga pengampunan dosa setelah kematian, purgatori juga ada di sana. Nanti mungkin Anda akan lebih bisa mendalami mengenai mendoakan orang meninggal dan landasan-landasan biblis. Biblis itu berarti Bible atau Alkitabnya. Demikian, terima kasih. Ya.
Pertanyaan berikutnya ini dari 2 orang tapi agak mirip ya. Dari Swedia Ibu Sylvia dengan dari Austria Ibu Sally. Mmm, Rama, apakah ada keselamatan di luar agama Katolik? Apakah hanya pengikut Yesus Kristus yang bisa masuk surga, ataukah semua yang percaya pada Allah juga Ya. bisa masuk surga? Jawabannya adalah begini, yang jelas masuk surga, saya katakan yang jelas masuk surga, yang ikut Yesus Kristus dengan setia. Jadi seorang Katolik yang dibaptis dan setia ikut Yesus itu dijamin pasti masuk surga, jelas. Yang lain apakah bisa masuk surga? Saya katakan bisa. Dan itu yang mengatakan bukan saya, tapi gereja Katolik. Karena mereka pun secara tidak langsung juga menikmati penebusan Sang Kristus, tetapi hanya untuk mereka yang betul-betul mencari kebenaran karena hati nuraninya. Maksudnya begini, di luar gereja Katolik atau di luar orang Katolik kan ada orang beriman lain yang bisa jadi belum pernah mendengar tentang Yesus. Nah itu, beberapa syaratnya ada. Nanti Anda boleh mendalami di dalam, saya membahas juga panjang lebar dalam channel saya. Ini sebenarnya temanya adalah EENS, Extra Ecclesia Nulla Salus. Ini doktrin dalam ajaran iman Katolik, Extra Ecclesia Nulla Salus, yang arti harafiahnya di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi itu jangan dipahami lurus ya, itu ada penjelasannya. Karena itu merupakan istilah, sekali lagi, semua yang sifatnya istilah tidak bisa ditelan langsung mentah, tapi memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Nah, nanti Anda boleh klik dalam playlist juga EENS. Anda klik itu, atau kalau Anda masuk dulu ke channel YouTube Katkit, ini logonya ada di sini yang seperti ini tulisannya ya, di gambar saya ini Katkit, katekese sedikit, begitu Anda sudah masuk, Anda searching ya, EENS. Ya, itu nanti akan muncul, Anda bisa lihat 8 seri kalau tidak salah, itu akan menjawab itu. Tapi intinya yang jelas selamat yang ikut Yesus. Yang lain, orang beriman lain atau agama lain, kemungkinan selamat. Nah itu. Gereja juga mengatakan begitu. Begitu. Baik, yang berikutnya dari Belanda, semoga saya tidak salah mengerti ya. Sebagai tadi, dikatakan dalam intro, sebagai orang Katolik kita adalah pengikut Kristus atau identik dengan Kristen. Apakah Rama Bayu ingin menekankan pada akhir zaman, zaman zaman now disebutnya, perbedaan view di antara orang-orang yang bertitle Kristen itu tidak penting, yang utama adalah iman Kristen, ya iman Kristen sebagai pengikut Kristus. Apakah begitu, Rama? Ya tentu bukan meniadakan perbedaan-perbedaan, tetap ada yang berbeda. Tapi maksud saya adalah, di antara banyak yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kan gitu. Semua aliran Kristen, apapun itu, mau Protestan yang tipe manapun, yang denominasi apapun, sekurang-kurangnya mereka beriman kepada Kristus. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, ada yang dikurangi itu tentu berbeda, pasti ada. Namun bahwa semuanya adalah pengikut Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus selalu mengatakan ut omnes unum sin. Ut, semoga kiranya omnes semua, unum satu, sin menjadi. Semoga semuanya menjadi satu. Itu dalam Injil Yohanes. Dulunya Kristen ini kan satu, sebelum abad keempat nggak ada perpecahan. Nanti Anda juga boleh klik channel saya untuk memperluas. Ini kok malah jadi promosi channel ya? Enggak apa-apa ya Bu ya, tapi memang ada itu pembahasannya. Anda bisa membuka yang berjudul Gereja-Gereja Apostolik, 4 gereja apostolik. Intinya adalah sebelum abad keempat, Kristen ini benar-benar satu. Tapi karena faktor macam-macam, berbeda-beda macam-macam, saya ringkaslah karena faktor manusianya gitu. Terpecah-pecah. Tetapi semuanya kan pokok intinya tetap Yesus Kristus. Tentu perbedaan harus diakui ada, tapi bukan dalam arti ingin menghapuskan bahwa nggak ada perbedaan. Ada, jelas. Protestan dengan Katolik aja sudah berbeda. Protestan dengan Protestan yang lain, itu pun berbeda gitu loh. Tentu saya mau menekankan bahwa ada kesamaannya,
sebagai pengikut Kristus. Dan Gereja Katolik berjuang untuk ut omnes unum sin. Jadi kalau nanti Anda buka situsnya Vatikan, itu ada situs yang bernama Christian Unity. Anda bisa buka Vatikan, vatikan.va, lalu ada juga masuk nanti Christian Unity, itu bagaimana usaha Gereja Katolik mempersatukan yang pecah ini. Dari awal kan satu, maka ingin dikembalikan, menyatu kembali. Jadi sebenarnya perspektifnya itu. Perbedaan ada, tetapi ada yang menyatukan, yaitu sosok Kristus, sosok Yesus. Maka semua disebut Kristen gitu. Nah gitu. Oke, berikutnya Rama. Ini dari adik kecil kita, Laras Hati di Indonesia. Rupanya dia ikut webinar ini bersama papanya. Karena ada pertanyaan dari papanya seperti ini. Mengapa kita harus melakukan pengakuan dosa, padahal kita juga melakukan pernyataan tobat saat perayaan Ekaristi? Oh baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Orang Katolik sering bingung ya. Dua-duanya menghapus dosa, tetapi jenis yang dihapus berbeda. Nah, pada saat perayaan Ekaristi yang dihapus itu dosa-dosa yang namanya dosa venial. Venial sins, ya, venial sins. Venial itu dari bahasa Latin venia, venial, venialis, yang artinya terampuni, cincai ya. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, lalu kita mengikuti Ekaristi itu sudah terhapus. Contohnya dosa kecil ya mungkin emosi sesaat, kemudian sampai emosi kepada suami, kepada istri itu dosa-dosa kecil. Ya Anda tahu yang kecil-kecil, yang tidak fatal. Jadi setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi, kemudian ritus tobat, saya mengaku itu ya, confiteor mea culpa, mea maxima culpa, nah seperti itu. Saya nggak tahu bahasa Eropanya apa, mohon maaf. Tapi Anda tahu saya mengaku ya. Itu yang dihapus dosa-dosa venial, dosa-dosa ringan, yang kecil-kecil. Tadi Anda mau ke gereja, ribut di jalan karena salah paham ya. Pintu mobil ditutup belum terkunci dengan baik, suami marah. Gimana sih? Iya kan ini buru-buru. Sering terjadi kan begitu ya. Ini namanya dosa kecil, tapi kemudian nanti rukun lagi. Tidak fatal ya, hanya gesekan-gesekan. Itu saya mengaku hilang. Tetapi dosa-dosa yang namanya dosa mortal, jadi gereja Katolik membedakan dosa venial dan dosa mortal. Ini sesuai dengan ayat dalam Alkitab, yaitu di dalam surat pertama Yohanes. Itu ada pembedaan dosa. Mortal dari kata bahasa Latin mors. Kalau bahasa Inggris kan mortal ya. Mortal itu artinya membuat mati. Maksudnya dosa yang besar. Yang membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah putus. Itu tidak bisa dihapus dengan ritus tobat, tetapi harus dihapuskan dengan sakramen tobat. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kalau Anda sakramen tobat, yang kecil-kecil itu sudah hilang sebenarnya. Romo, saya berdosa, kemarin saya marah pada mama, itu sudah hilang kemarin pada waktu Anda ikut misa sebenarnya gitu ya. Romo, saya berdosa karena kemarin saya sembunyikan pulpennya kakak. Nah itu sudah hilang pada saat karena dosa kecil. Yang perlu untuk menerima sakramen tobat adalah orang-orang dosa mortal. Contoh, saya langsung sebut contoh supaya gampang. Melanggar 10 perintah Allah, misalnya membunuh. Anda membunuh, itu tidak hilang dengan perayaan Ekaristi, tapi harus dengan sakramen tobat. Berzina, Anda selingkuh, itu tidak hilang dengan ritus tobat, tapi harus Anda membuat dalam pengakuan dosa. Itu dosa mortal. Mortal artinya mors mortis, mati. Dosa yang membuat mati. Maka Anda bisa lihat sendiri kalau dosa-dosa kecil, sesungguhnya setiap kali Anda ritus tobat hilang sudah. Yang kecil-kecil sehari-hari itu loh. Kemarin nggak sengaja saya kentut depan papa, yang itu dosa, tapi kecil gitu ya. Hilang itu sudah hilang. Tapi kalau yang gede-gede, pembunuhan, perzinahan, seperti itu, penjualan orang, trafficking, seperti itu, yang gede-gede itu, sesungguhnya diperlukan yang namanya sakramen tobat. Itu perbedaannya sebenarnya. Sama-sama menghapus dosa, tetapi jenis dosanya yang dihapus. Bahasa gampangnya,
Ritus tobat dalam misa, kelas teri. Nah yang kelas-kelas teri itu. Kalau yang kelas berat, dosisnya harus lebih tinggi. Dosis tinggi adalah sakramen tobat. Karena berat, kasus berat. Ini sakramen tobat. Nah, semoga sedikit mencerahkan bagaimana perbedaan keduanya. Demikian. Ya, ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan Ibu Christine ya mengenai dosa venial ya. Oh ya, sudah ada Masih juga banyak iya, pertanyaan dosa sudah venial ya Bu berikutnya ya? Oh ya, venial malah ditanya, tadi sudah dijawab. ya itu Baik, terima betul, kasih. ya sudah. Ya, sebenarnya masih banyak sekali nih Romo, padahal kita tinggal sisa 4 menit ya. Kalau begitu coba saya bacakan sekali lagi, satu pertanyaan berikutnya ya, mudah-mudahan cukup. Ini dari, Swiss, dari Franziska Muller. Mmm, Ibu Franziska menuliskan mengenai Ulangan 20, 13 ayat 13, 14 Romo, ada yang mengenai, "Haruslah engkau membunuh seluruh penduduk begini begini begini." Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan sering memerintahkan untuk membunuh? Wah ini pertanyaan menarik, jawabannya panjang lebar, tapi saya coba ringkas ya. Karena saya juga sedang menyiapkan video mengenai itu yang berjudul, nanti saya akan upload di channel saya, judulnya adalah Mengapa Allah Perjanjian Lama Kelihatan Galak dan Kejam. Nah itu ada, sudah saya siapkan, tentu akan menjawab. Tapi begini Bu, intinya tadi dari Ibu eh, Francisca ya, Francisca Muller ya. Ya, Intinya adalah begini, teks Alkitab tadi nyambung ke awal tadi adalah teks dari masa kuno. Masa kuno, zaman kuno. 3000-an tahun yang lalu, terutama perjanjian lama. Maka yang tertulis di sana konteksnya, konteks itu berarti kebudayaannya, kulturnya, kita harus mundur ke 3000 tahun yang lalu. Situasi yang diceritakan, kebudayaan manusia, pikirannya manusia, pola pergaulannya, pola hubungan dengan manusia lain, pendek kata culture dalam Alkitab itu culture 3000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita sedang membaca Alkitab tidak bisa apa yang kita baca itu kemudian buru-buru kita tarik ke zaman sekarang. Wah ini kok seperti ini? Tidak bisa. Karena itu kejadian yang 3000 tahun yang lalu. Seperti contohnya cerita tentang perbudakan. Kalau kita ukur dari zaman sekarang, loh kok ada perbudakan ya? Ya memang kalau kita 2021 tidak ada perbudakan, tapi 1700-an kan ada. Itu yang dinamakan konteks. Konteks 3000 tahun yang lalu itu bagaimana dunia hukum rimba. Dunia hukum rimba. Tidak ada hukum, tidak ada apapun yang kita kenal sekarang human rights, apapun yang kita pahami zaman sekarang. Jadi firman-firman Tuhan yang sepertinya galak dan keras itu harus kita pahami dalam dunia 3000 tahun yang lalu. Itu yang namanya menggunakan ilmu eksegese. Itulah saya sering menekankan, Alkitab tampaknya mudah dibaca, tapi kalau dibaca tanpa penuntun membingungkan kita. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pada bab yang ke-8, ketika Sida-Sida dari Ethiopia membaca, lalu dia nggak paham. Filipus bertanya, Tuhan tahu apa yang Tuhan baca? Kemudian dia menjawab, bagaimana aku tahu kalau nggak ada yang menjelaskan? Lalu Filipus menjelaskan. Jadi sebenarnya memang ayat-ayat Alkitab itu harus dibaca dengan ilmu yang namanya ilmu eksegese. Karena konteks tadi yang tidak selalu gampang. Dunia 2021 sangat berbeda dengan dunia yang diceritakan dalam Alkitab tadi. 3000-an tahun yang lalu. Jawaban singkatnya itu konteks kultur masyarakat manusia yang datang atau yang hidup 3000 tahun yang lalu. Maka harus dibaca dalam pikiran 3000 tahun yang lalu. Itulah pentingnya harus membaca dengan ilmu namanya exegese. Demikian ringkasnya ya. Tapi nanti kalau sudah saya upload, nanti mungkin Ibu Francisca akan lebih clear lagi karena itu panjang lebar saya jelaskan mengenai mengapa Allah Perjanjian Lama tampaknya galak dan kejam. Itu pertanyaannya persis yang Anda tanyakan. Tunggu saja, coming soon itu ada di channel Katkit Katekese sedikit. Begitu, terima kasih. luar biasa Rama.
Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita sudah lewat waktu, mohon maaf ya Ibu Vera, Ibu siapa, Septi, kita akhiri ya. Pertanyaan ini nggak tidak menguap begitu saja. Boleh dicatat karena minggu depan kita masih ketemu lagi, ya. Kita ketemu lagi, pertanyaan yang tadi tertunda boleh ditanyakan, dan pertanyaan baru silahkan besok biar nambah seru. Begitu ya, Rama, ya? Baik, Bapak, Terima Ibu, kasih. teman-teman semua. Sangat antusias ya, antusias sekali, luar Ya, biasa. Rama. Saya tidak menyangka akan se-antusias ini. Ya. Tadinya rada-rada underestimated. Oh, Tapi saya Eropa semangat, luar Rama. biasa. Ya, Semangat, luar biasa. Terima ya. kasih semuanya. Kita boleh kasih tepuk tangan atau jempol buat Rama. Silakan. Dikasih sign tuh, ada gambar di atasnya. Baik. Kalau begitu kita akhiri. Oh, ada lagunya? Ada lagu apa ini? Siapakah yang bernyanyi? Baik, kalau begitu. Terima kasih semua. Kita akhiri webinar ini ya dengan doa penutup. Silahkan, Wida. Marilah kita tutup webinar pada sore hari ini dengan doa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, hanya berkat kemurahan dan perlindungan-Mu lah kami boleh menyelenggarakan dan mengikuti webinar mengenai keunikan Katolik. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat membuat kami lebih menyadari betapa istimewanya kami sebagai umat Katolik. Dampingilah kami senantiasa agar kami semakin setia menjadi anak-anak-Mu. Dan kiranya kami dimampukan untuk selalu setia memberitakan kabar sukacita Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami yang berada di berbagai belahan dunia ini hendak undur diri untuk beristirahat. Semoga kami dapat beristirahat dengan baik dan besok kembali bangun dengan tubuh yang segar. Begitu juga dengan kami yang ada di belahan Eropa, kiranya Engkau berkati agar dapat melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Sertailah selalu kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat selalu mencerminkan pribadi Yesus Putra-Mu dan membagikan cinta kasih-Mu kepada keluarga dan sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua rahmat. Kini kami mohon Romo Bayu untuk menutup doa dan webinar hari ini dengan berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara-saudari di berbagai belahan dunia, berkat-Nya menembus ruang dan waktu, memberkati engkau saudara-saudari dengan berkat kesehatan, dengan berkat perlindungan, dengan berkat pertumbuhan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.